Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Kenapa itu kelas 3 dilihat itu? Nah, Masya Allah. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kayfa halukum ya ikhwan? Bikhair alhamdulillah. Naam, alhamdulillah. Kita sekarang berada di penghujung rihlah kita dan sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menambah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa id ta'adzana rabbukum." Ingatlah kalian ketika Rabb kalian telah mengumumkan, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka pasti aku akan menambah nikmat tersebut untuk kalian. Jadi semoga kita bersyukur ikhwani atas yang Allah berikan kepada kita semua, rihlah, kesenangan, makanan. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambah rihlah-rihlah nanti di kemudian hari. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in kafartum." Apabila kalian kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya syukur itu ikhwani bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah saya bersyukur ya Allah, la. Syukur bukanlah hanya dengan lisan. Mati. Syukur ikhwan, dengar yang di belakang. Syukur ikhwan bukanlah hanya dengan lisan. Akan tetapi kata para ulama, hakikat dari syukur itu apa? Ta'atul mun'im. Kita mentaati zat yang memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir atau di penghujung rihlah kita 2 hari ini ikhwani, ana ingin memberikan atau mengutarakan beberapa bekal nasihat, panduan untuk kita semua ketika kita sudah ada di pondok nanti. Nasihat yang pertama ikhwan, hifdzul waqt. Jaga waktu. Atur waktu. Sehingga apa? Yang kita lakukan di setiap harinya, apa yang antum lihat? Tidak usah, antum lihat ana aja ikhwan. Sehingga apa yang kita lakukan di setiap hari kita ikhwan itu terjadwal dengan rapi. Dari jam sekian sampai jam sekian, apa yang anda harus lakukan? Dari jam sekian sampai jam sekian, apa yang anda harus lakukan? Jadi jadwal itu tersusun dengan rapi. Kalau kita berbicara tentang waktu, maka antum mungkin juga faham. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berfirman tentang waktu. Contoh ayat yang ana rasa antum semua hafal, bahkan mungkin ikmal. Mana ikmal? Ikmal hafal. Di dalam juz amma, juz 30 Allah Subhanahu wa taala katakan wal asr. Demi masa. Apa itu masa? Waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi waktu malam jika sudah menutup.
Dan demi waktu siang jika sudah terang benda menerang. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan terik panasnya. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan. Dan apa bulan, ikhwan? Naam, al-qamar, bulan, naam. Dan sinarnya. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ikhwan, sangat banyak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan apa? Waktu. Ini menunjukkan, ikhwani, bahwasannya waktu di dalam agama kita itu sangatlah agung, sangatlah penting. Makanya kata para ulama, al-azim la yuqsimu illa bi'azim. Mana mik? Sudah, biarkan begitu saja. Ini sebentar dulu, perhatikan. Al-azim la yuqsimu illa bi'azim. Zat yang maha agung itu tidak mungkin bersumpah kecuali dengan yang agung pula. Artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah wal asr wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, itu semua ikhwani Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah. Dan kita katakan seperti yang dikatakan oleh para ulama, tidak mungkin Allah bersumpah dengan makhluk yang tidak agung. Artinya makhluk-makhluk yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah itu adalah makhluk-makhluk yang agung. Jadi ini nasihat yang pertama, ikhwan. Kita mengatur waktu kita. Dan maksud ana, ikhwan, dari mengatur waktu ini agar kita membuat jadwal harian. Pan antum main-main? Nah, bukan berarti, ikhwan, ketika ana katakan antum mengatur waktu, antum harus terus dengan mushaf, antum harus terus dengan di dalam masjid. Lah, ada waktu main-mainnya, ada waktu murojaahnya, ada waktu belajarnya. Apa kata Imam Syafi'i rahimallahu taala? Wa man talaba al-ula sahiral layali. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan, barang siapa yang mencari kemuliaan, apa kata Imam Syafi'i? Sahiral layali. Maka dia harus mengatur waktunya dengan ia begadang. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk menghafal, untuk murajaah. Di dalam perkataan yang lain dari Imam Syafi'i rahimallahu taala, wa nafsuka illam ashghaltaha bil haqqi wa illa shaghalatka bil batil. Dirimu, jika dia tidak tersibukkan dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, maka pasti, jangan lihat itu, ikhwan, perempuan, guddul basar, jaga pandangan, ikhwan, nanti dia akan tersibukkan dengan hal-hal yang buruk. Nah, kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik, pasti dia nanti akan tersibukkan dengan hal-hal yang buruk. Dan ini antum merasakan, ikhwan, ketika antum tidak menjadwalkan, mengatur, manajemen waktu antum, ikhwan, nanti kebanyakan waktu antum itu terbuang. Untuk apa? Hal-hal yang sia-sia. Tidak mengatur waktu kita. Makanya al-Imam Ibnu Jama'ah di dalam kitabnya Tadhkiratis Sami wal Mutakallim, beliau mengatakan an yuqassima awqata lailihi wa nahar. Di antara ada para penuntut ilmu, ini beliau berbicara tentang para penuntut ilmu. Di antara ada para penuntut ilmu, kata beliau, hendaknya ia membagi waktu malam dan siangnya. Artinya dia jadwalkan waktu-waktu siangnya dan waktu malamnya. Untuk apa? Fahimtum, ikhwan? Fahimtum? Baik. Antum bilang sudah fahimtum. Sekarang anak akan tanya. Nah, apa yang antum faham? Na'am. Apa yang antum faham? Bangun, berdiri. Na'am, bismillah. Na'am. Apa yang antum fahami? Mengatur waktu. Untuk apa kita mengatur waktu kita? Murajaah Al-Quran. Untuk apa lagi? Belajar. Supaya apa kita mengatur waktu? Supaya apa? Apa manfaat kita mengatur waktu?
Hah? Nah, apa pentingnya kita mengatur waktu? Nah, siapa namanya? Afif. Yalla Afif. Nah, duduk Afif. Enggak. Apa manfaat kita mengatur waktu? Berdiri enggak? Masya Allah, supaya tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Fahimtum ikhwan? Nah, itu doang enggak? Barakallahu fiik. Mumtaz. Yang kedua ikhwan, dan mungkin ini yang terakhir karena sudah masuk waktu zuhur. Setelah kita mengatur waktu, maka nasihat yang kedua untuk ana juga, dan bukan antum saja ikhwan, semua kita, supaya kita sungguh-sungguh. Apa ikhwan? Sungguh-sungguh. Rafif, apa nasihat yang kedua? Apa? Sungguh-sungguh. Nah, ada pepatah yang mengatakan ikhwan, manjad wajad. Manjad wajad. Apa? Manjad wajad. Bukan siapa yang naik pohon. Manjad. Antum tahu manjad? Atau enggak tahu antum manjad? Manjat pohon. Tahu antum manjat pohon? Nah. Rehan, apa arti manjat? Siapa yang naik pohon begitu? Manjad wajad. Dah tahu? Nah, ikhwan, maknanya apa? Siapa yang sungguh-sungguh, maka pasti ia akan mendapatkannya. Apa tadi bahasa Arabnya? Manjad wajad. Manjad wajad. Naam. Tapi bisa juga antum, kalau lupa-lupa antum ingat kata manjat pohon ikhwan. Karena orang yang manjat pohon ini ikhwan, dia usaha atau tidak? Usaha. Dan dia mendapatkan apa? Buahnya walaupun hasil curian. Nah, fahimtum ikhwan? Nah, jadi siapa yang sungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya ikhwan. Antum sungguh-sungguh di dalam menghafal, maka wallahi dia pasti hafal. Kan faham? Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa saja fina lanahdiyannahum subulana. Allah pakai ini beberapa penguat ikhwan. Pasti dan pasti kami akan tunjuki jalan kami. Kata siapa itu? Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersama orang-orang yang melakukan ihsan. Nah, jadi ikhwan, kata para ulama, kurang lebih di dalam ayat ini ikhwan, terdapat dua pelajaran penting, khususnya bagi para penuntut ilmu. Pelajaran yang pertama ikhwan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apa pelajarannya? Siapa yang berusaha, maka dia akan dimudahkan. Siapa yang berusaha, maka dia akan dimudahkan. Ini janji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran Allah katakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. Allah katakan, siapa yang berusaha, maka kami akan memudahkan. Siapa yang berusaha untuk menghafal Al-Quran, maka kami akan memudahkan ia menghafal Al-Quran. Siapa yang berusaha untuk belajar, maka kami akan memudahkan dia untuk apa? Memahaminya. Nah, jadi semakin besar usaha kita, maka semakin kemudahan itu datang kepada kita. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang pertama. Semakin besar usaha kita, maka semakin datang kemudahan itu dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajaran yang kedua, kata para ulama, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang melakukan ihsan. Artinya ikhwan, saat kita berusaha, maka berusahalah dengan maksimal, totalitas. Tifatul. Berdiri tifatul. Berdiri. Apa? Hafalan itu apa? Hilang. Ini kebanyakan kita, sawalala.
Nah, tujuan kita menghafal untuk setor subuh hari. Setelah kita setor, sudah biarkan begitu saja hafalannya hilang. La ikhwan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam musnadnya, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba apabila dia melakukan sesuatu, maka dia melakukannya dengan maksimal. Dia melakukannya dengan maksimal. Dia menghafal ikhwan, hafalannya top, marko top. Apa istilahnya? Naam, bagus. Jangan sekedar apa? Hafal sekali hilang. Ketika dia berbahasa Arab ikhwan, dia bisa. Jangan sekedar hanya ditanya, "Kaif haluk?" Jawabnya hanya bisa apa? "Alhamdulillah bi khair." Bi khairi wa ustaz, bi khairi ya ustaz. Ketika ditanya, "Madza tadrus?" "Alhamdulillah bi khairi ya ustaz." Hanya alhamdulillah bi khair antum bisa ikhwan. La haula wala quwata illa billah. Nah, antum belajar bahasa Arab harus maksimal. Antum harus bisa belajar. Antum harus bisa berbicara bahasa Arab. Faham tuh ikhwani? Nah, jadi apa? Manjad wajad. Siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari apa yang dia bersungguh-sungguh. Faham tuh ikhwani? Nah, jangan antum cepat putus asa. Nah, Ustaz, ya Allah, mana Pak Iman Syah? Banyak sekali ini Ustaz, tidak bisa anak hafal Ustaz. Pada 5 baris ikhwan, atau 3 baris. Banyak Ustaz, banyak yang dihafal Ustaz. Hadis, mufrodat, iwar. Ya Allah Ustaz, tidak bisa hafal Ustaz. Putus asa ikhwan. Tahu putus asa dari mana? Syaitan. Dari mana? Syaitan. Antum kalau putus asa ikhwan, antum menolong syaitan. Siapa yang mau menolong syaitan ikhwan? Tolong ikhwan supaya antum bisa masuk neraka sama syaitan. Nah, antum kenal Nabi Yakub? Antum kenal Nabi Yakub? Hah? Tidak kenal? La haula wala quwata illa billah. Ana pun nak kenal Nabi Yakub. Nabi Yakub ikhwan punya anak siapa? Nabi Yusuf. Ana berdiri ikhwan ya, capek ana duduk ikhwan. Nabi Yusuf. Kemudian punya anak siapa lagi? Bunyamin. Nah, kemudian ada lagi 12 anaknya yang lain ikhwan, yang disebutkan dengan istilah apa? Al-asbat. Apa? Al-asbat. Antum tahu ikhwan, Nabi Yakub itu kehilangan Yusuf berapa tahun? Berapa tahun? 4 tahun? 4 tahun kali 10. Berapa? 40 tahun. Bayangkan, ditambah lagi kehilangan anaknya yang lain dari ibu yang lain. Siapa? Istri yang lain, bukan ibu yang lain. Istri yang lain, Bunyamin. Subhanallah. Tapi apakah Nabi Yakub alaihissalam putus asa? 40 tahun ikhwan. Antum cuman belajar berapa tahun? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ustaz, saya tidak ngerti bahasa Arab Ustaz. Ustaz, saya tidak bisa bahasa Arab Ustaz. Baik, ketika ditanya, ikhwan, antum belajar bahasa Arab setahun, 2 tahun, 3 tahun. Apa antum bilang, Ustaz berat bahasa Arab Ustaz? Menghafal setahun, 2 tahun berat Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Nabi Yakub berapa tahun? 40 tahun. Apa katanya ke anak-anaknya yang lain, yang 12 bersaudara itu ikhwan yang disebutkan tadi dengan istilah al-asbat. Apa katanya di dalam surat Yusuf? Ya baniya, idhabu. Anak-anakku, pergi kalian. Untuk apa? Fatahassasu min Yusuf wa akhi. Cari Yusuf. Cari saudaranya siapa? Bunyamin. Saudaranya Bunyamin. Nah, wala tayasu min rauhillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kenapa ikhwan? Karena yang putus asa dari rahmat Allah, kata Nabi Yakub, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yakub, illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Nah, antum mau jadi orang kafir? Jangan putus asa, semangat, usaha. Faham tuh ikhwan? Dan kita tahu tadi apa? Putus asa itu dari syaitan, supaya antum tidak mau untuk menghafal Al-Quran, supaya antum jauh dari bahasa Arab. Jadi ikhwan, perhatikan, ada pepatah yang sangat menarik. Ada pepatah yang sangat menarik dari orang Arab.
Apa katanya? Laisal jannatu bitamanni. Masuk surga itu bukan dengan ente duduk santai-santai minum kopi. Masuk surga itu ikhwan dengan usaha yang maksimal. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaquluna salamun alaikum. Para malaikat itu mengatakan kepada orang-orang yang akan memasuki surga, salamun alaikum. Keselamatan bagi kalian, kesejahteraan bagi kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuk kalian ke dalam surga dengan apa? Amalan-amalan yang kalian kerjakan dahulu di mana? Di dunia. Jadi masuk surga ikhwan bukan dengan santai-santai, akan tapi butuh apa? Kerja keras, manjad, wajad, manjad, manjad. Ana akhiri ikhwan dengan perkataan salah seorang ulama yang bernama Al-Junaid, bukan Juraid. Nah, Ustaz Juraid musyrif kita ikhwan. Nah, akan tapi ulama ini yang bernama apa? Al-Junaid. Apa kata beliau? Nah, ma talaba ahadun. Tidaklah seseorang mencari sesuatu bijiddin wasidq, dengan sungguh-sungguh dan dengan niat yang tulus, kejujuran dari hatinya. Nah, bukan untuk cari muka ke ustadznya, bukan cari apa saja ikhwan. Akan tetapi dari sini ikhwan. Dari mana? Sini ikhwan. Nah, sini. Apa katanya ikhwan? Illa nalahu, kecuali dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Antum cari ilmu dengan sungguh-sungguh, hafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan dengan niat yang ikhlas, Allah akan kasih antum hafalan Al-Quran. Berapa juz? Kalau ada 40 juz antum dikasih sama Allah. Tapi sayang, cuma 30 juz saja ikhwan. Faham tum? Kemudian kata beliau, wa illa nalahu ba'dahu. Kalau tidak semuanya, misalkan antum sudah sungguh-sungguh ikhwan, hafal, muraja, hafal, cuma dapat 25 juz. Apa kata beliau? Nala ba'dahu. Dia akan mendapatkan bagiannya, sebagiannya. Tapi dia sudah apa? Berusaha. Antum tidak mau berusaha, kemudian antum ingin hafal 30 juz. Mimpi saja ikhwan. Nyebur sana tengah-tengah laut ikhwan. Nah, tidak usah hidup. Nah, harus usaha, harus semangat. Faham tum? Nah, baik. Kira-kira bisa difahami ini? Bisa insyaallah. Insyaallah taala. Barakallahu fikum ikhwan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi anak juga dan teman-teman ustaz-ustaz yang lain dan antum terutama ikhwan. Jaga waktu, atur waktu, buat jadwal harian. Kemudian yang kedua apa? Setelah kita mengatur waktu sungguh-sungguh. Ada orang yang ikhwan yang sudah buat jadwal rapi dia dari jam 3 sampai jam 10 malam. Tapi apa? Hanya ditempel saja. Hanya ditempel. Supaya apa? Ketika temannya nanti datang ke ranjangnya, Masya Allah jam 3, Masya Allah banyak waktu. Padahal apa? Padahal apa ikhwan? Omong kosong. Omong kosong. Maka yang perlu apa ikhwan? Sungguh-sungguh. Perlu apa? Sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ikhwan ini bermanfaat bagi anda dan antum sekalian. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.